Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan belajar bahasa Arab lagi ya, yaitu bahasa aja Arab sehari-hari ya. Misalnya mau makan, misalnya miman takul, dengan apa kamu makan? Makan itu bahasa Arabnya akala yakulu. Akala bentuknya fi'lul madhi, artinya fi'il artinya kerjaan, madhi artinya sudah terlewat, kerjaan yang sudah terlewat. Akala, cuma dalam akala itu bisa berubah sampai 14 perubahan. Contohnya akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Semuanya mempunyai arti masing-masing. Semuanya punya kata ganti masing-masing. Contohnya akala. Akala itu kata ganti dari dia, artinya dia sudah makan. Akala, akala, ketika akala agak dibaca panjang dikit, artinya dia berdua laki-laki sudah makan. Kalau akalu itu dia laki-laki sudah makan, tapi banyak, bisa disebut mereka ya, mereka laki-laki sudah makan. Akala, akala, akalu. Nah, sekarang akalat. Akalat itu dia perempuan sudah makan. Akalat, akalata, ketika akalata itu dia perempuan berdua sudah makan. Akalna, ketika akalna itu artinya mereka perempuan sudah makan. Akalta, sekarang akalta artinya itu kamu sudah makan, tapi kamunya itu untuk laki-laki. Akalta. Akaltuma, ketika akaltuma itu artinya kamu berdua laki-laki sudah makan. Kalau tadi dia, sekarang kamu bahasanya. Akalta, akaltuma, akaltuma, akaltum. Ketika akaltum itu artinya kamu semua laki-laki sudah makan. Ketika bahasa kamu semua itu jadi orangnya itu dari 3 ke atas gitu orangnya, jumlahnya ya. Akaltum, ketika akalti itu artinya kamu perempuan sudah makan. Akalti, akaltuma, akaltuma itu kamu berdua perempuan sudah makan. Akalti, akaltu, akalti, akaltuma, akaltuna. Ketika akaltuna itu artinya kamu semua sudah makan, tapi perempuan. Kamu semua sudah makan, tapi kamunya itu perempuan. Akaltu, ketika akaltu artinya saya sudah makan. Akaltu, akalna, akalna itu kita semua sudah makan. Kita diulang lagi. Jadi belajar bahasa Arab itu yang pertama harus paham perubahan kata kalau pengen kita mudah ngomong. Jadi salah satunya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi namanya.
fi'il artinya kerjaan, madi artinya yang sudah kelewat, kerjaan yang sudah kelewat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya past tense. Past artinya sudah kelewat, tense artinya waktu yang sudah kelewat. Kalau bahasa Arabnya namanya fi'lul madhi, kerjaan yang sudah kelewat. Kalau bahasa Inggrisnya past tense, pas lewat, tense waktu artinya kerjaan di waktu yang sudah kelewat gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ketika dinamakan bentuk past tense itu, maka biasanya iya sama sih bahasa Arab, hampir dikit, hampir mengikuti bahasa Arab, tapi bahasa Arab lebih banyak. Jadi gitu ya, fi'lul madhi ya tadi dari kata akala itu artinya akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Nah, sampai 14 perubahan, dan itu punya kata ganti masing-masing, punya makna masing-masing. Contohnya akala tadi, dia laki-laki sudah makan. Akala yang kedua yang agak panjang dibacanya, dia berdua laki-laki sudah makan. Kalau akalu artinya dia laki-laki, mereka itulah seperti mereka laki-laki sudah makan, karena banyak kan, lebih dari dua. Lebih dari 2, 3 ke atas berarti namanya jamak atau banyak ya, kayak disebutnya mereka. Terus sampai akal tuh artinya sampai saya sudah makan, akal nah kita sudah makan. Jadi dari awal sampai akhir sampai 14 perubahan, semuanya mempunyai arti masing-masing, kata ganti masing-masing, tapi semuanya menunjukkan kepada sudah mengerjakan, artinya sudah makan. Jadi tinggal ditambah aja keterangan waktunya. Misalnya akal tuh, saya sudah makan. Kalau ada bertanya kapan makannya, nah, baru berarti harus ditambah keterangan waktu. Akal tuh bil amsi, saya sudah makan kemarin. Nah, bil amsi artinya kemarin. Atau misalnya akal tuh sobahan, saya sudah makan pagi tadi ya. Akal tuh ba'da zuhri, saya sudah makan tadi setelah duhur. Akal tuh fi waktu sadisati wasalasina daqaik, saya sudah makan jam 7.30 tadi anifan. Tinggal ditambah keterangan waktu. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya kam, misalnya kalau ada pertanyaan itu biasanya juga menggunakan kalau nanya apakah kamu sudah makan, begitu ya, mereka menggunakan biasanya bentuk fi'il madhi juga. Akal tak, apakah kamu sudah makan? Artinya apakah. Akal tak tadi akal tak, akal tuma yang ketujuh. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta yang ketujuh. Mereka bertanya pasti menggunakan bentuk yang ketujuh ini. Akalta,
apakah kamu sudah makan? Karena kita laki-laki ya, mereka pasti bertanya kepada kita, akal tak? Apakah kamu sudah makan? Kita tinggal jawab akal tuh, saya sudah makan. Mata akal tak? Misalnya mereka bertanya lagi, misalnya mata, kapan kamu makan? Kapan kamu sudah makan? Kita jawab lagi, akal tuh fi waktu sadisah wa ishrin. Saya tadi makan jam 7.20. Jam 7.20 makan. Jam 7:20 gitu. Jadi mereka juga bertanya menggunakan, kalau menanyakan apakah kamu sudah makan ya, maka menggunakan kalimat yang past tense. Akal tak, yang bentuk ketujuh itu tadi dari kata akala. Kala, kecuali kitanya perempuan, maka mereka menggunakan bentuk yang ke 9. Nah gini, akala, kalu, akalata, akalna, akalta. Ini untuk laki-laki, akaltuma, akaltum, akalti yang ke 10. Misalnya kita perempuan, mereka bertanya kepada akalti, apakah kamu sudah makan? Akalti ya ukhti, apakah kamu sudah makan wahai saudara perempuanku? Akalti ya ukhti, menggunakan akal, tapi menjawab sama dengan jawaban akal tuh, saya sudah makan. Karena akal tuh mas, saya sudah makan itu mau dipakai oleh seorang perempuan atau laki-laki sama jawabannya, akal tuh, saya sudah makan. Kalau mereka bertanya kepada kita, misalnya rombongan laki-laki berkumpul, pasti mereka bertanya akaltum, jadi menggunakan akala, kalu, akalat, akalata, akalna, akalata, akaltuma, akaltum. Akaltum itu kamu semua laki-laki. Maka mereka bertanya, akaltum, apa kalian semua sudah makan wahai laki-laki? Akaltum, maka jawabannya dengan akalna, kami sudah makan. Kami sudah makan ya. Jadi penting kita memahami perubahan tasyrif ya. Perubahan itu kalau misalnya kita seorang perempuannya banyak, berarti menggunakan akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, menggunakan akaltunna. Misalnya kita berkumpul perempuan nih, tiba-tiba ada seorang nanya, pegawai, akaltunna, kita menggunakan, artinya apakah kamu semua udah makan wahai perempuan? Akaltunna, maka jawabannya dengan sama, akalna, kami sudah makan. Begitu. Untuk dari bentuk fi'il madhi saja ya, dari kata makan. Kalau sudah kayak gitu bentuk fi'il madhi, tinggal dipelajari lain aja kata-kata yang lain. Misal itu tentang makan, kalau belajar apa, fi'il madhinya ta'allama ya ta'allamu, belajar. Fi'il madhinya ta'allama ya ta'allamu, ya ta'allamu fi'il mudhari. Kita membahas fi'il madhi aja dulu, yang sudah menunjukkan sesuatu yang sudah dikerjakan ya. Ta'allama berarti kita tinggal ditasrif aja perubahannya. Kalau tadi akala ya, sekarang ta'allama. Ta'allama, nah itu ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allami, ta'allam. Oh, salah, itu bentuk keempat kering. Itu aja.
apa namanya, ta'allama ya ta'allamu, belajar, tapi dia perubahannya hanya 7. Kita cari yang perubahan 14 aja dulu. Perubahan yang 14 itu semuanya dari 3 suku kata. Akala itu kan 3, dia biasanya perubahan yang 14. Makan. Sekarang minum, syaroba. Nah itu syaroba yasrobu, artinya minum. Nah kalau bentuknya kata ada 3 itu syaroba yang 3. Yang 3 itu biasanya perubahan yang ke-14, ke-14 perubahan. Contoh syaroba ya, kita tasrif aja. Syaroba, syaroba, syarobu, syarobat, syarobata, syarobna, syarobta, syarobtuma, syarobtum, syarobti, syarobtuma, syarobtuna, syarobtu, syarobna. 14 syaroba. Jadi kita juga sama kayak tadi. Misalnya mereka bertanya, pasti kalau bertanya mereka, kita seorang laki-laki maka menggunakan syarobta. Syarobta, apa kamu sudah minum? Syarobta itu yang ke-7. Syaroba, syaroba, syarobu, syarobat, syarobata, syarobna, syarobta. Syarobta, apa kamu sudah minum? Jawabannya syarobtu, saya sudah minum. Kalau kita seorang perempuan pasti menggunakan yang ke-9 mereka. Syaroba, syaroba, syarobu, syarobat, syarobata, syarobna, syarobta, syarobtuma, syarobtum, syarobti, menggunakan yang ke-10. Syarobti ya ukhti, apakah kamu sudah minum wahai saudara perempuanku? Syarobti ya. Jawabannya syarobtu, sama, saya sudah minum. Atau misalnya kitanya seorang berkumpul laki-laki lagi kumpul, yang bertanya pasti menggunakan yang ke-9. Syaroba, syaroba, syarobu, syarobat, syarobata, syarobna, syarobta, syarobtuma, syarobtum, syarobtum. Syarobtum ya, syarobtum, apa kalian semua sudah minum wahai laki-laki? Syarobtum ya. Jawabannya syarobna, kita sudah makan. Kalau syarobtu, saya sudah minum. Kalau syarobna, saya sudah kita sudah minum. Syarobtu, saya sudah minum. Syarobna, kita sudah minum. Sama akal tu, saya sudah makan. Akalna, kita sudah makan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, jadi semuanya ada kata gantinya, itu huwa. Yang pertama ada 14 kan. 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14. Jadi dari kata syaroba itu 14. Syaroba, syaroba, syarobu. Syaroba artinya huwa. Syarobu, huma. Syaroba, syaroba, syaroba artinya huwa. Syaroba, syaroba panjang. Huma, syarobu, hum, dia hum. Syarobat, hiya. Syarobata, huma. Syarobna, hunna. Huwa, huma, hum. Kata ganti. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Syarobtu, anak. Jadi syarobtu artinya anak. Artinya syarobtu, saya sudah minum. Syarobna, nahnu, artinya kita yang minum. Ya, kita sudah minum. Jadi itu 14. Jadi kalau kita ada menemukan 3 huruf ya, yang 3 huruf pasti perubahannya 14 dia. Misalnya akala, akala, alif, kaf, lam, artinya makan. Syaroba artinya minum. Ini perubahannya 14. Apalagi misalnya memukul ya, doroba, doroba,
perubahan sama dia 14. Kayak menolong, nasoro. Tapi kalau ketika dia udah ada tambahnya menjadi 14, 4 huruf, maka dia perubahannya enggak sampai 14. Contoh akroma, akromu, akromat, akromata, akromna. Enggak kali. Ada yang masih 14, yang 4 suku kata juga, tapi ada yang enggak. Ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna, ta'allamta, ta'allamtum, ta'allamtum, ta'allamti, ta'allamna. Ya sama sih. Masih ya. 14. Sama perubahannya 14. Contoh nasoro, menolong. Nasoro. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. 14 sama. Nasoro artinya dia huwa, artinya itu dia laki-laki yang menolong. Nasoro, kalau nasoro dua laki-laki, dia laki-laki yang menolong berdua. Nasoru, mereka laki-laki yang menolong. Nasorot, dia perempuan yang menolong. Nasorota, dia dua perempuan yang menolong. Nasorna, mereka perempuan yang menolong. Begitu. Jadi huwa artinya dia laki-laki, huma dia berdua laki-laki, hum mereka, hiya dia perempuan, huma dia berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Jadi nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Jadi gitu aja pokoknya. Kalau nasorna berarti kata gantinya hunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang keenam. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna yang keenam. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hunna itu kata gantinya, hunna itu mereka perempuan. Berarti kalau nasorna artinya berarti mereka perempuan yang menolong. Begitu. Jadi nasoro, nasoru artinya apa ya nasoru? Kita cari huwa, huma, hum. Oh, hum itu mereka laki-laki. Berarti nasoru berarti nasoru berarti artinya mereka laki-laki yang menolong. Begitu. Tinggal di itu aja. Tinggal di hafalin kata gantinya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antum, anti. Anta itu kan kamu, ente kalau bahasa Betawi pada diselewengin. Anta aslinya tulisannya anta, artinya kamu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta yang ketujuh. Anta itu kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki. Jadi kalau ininya nasoro, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta yang ketujuh. Anta, nasorta berarti anasorta. Apakah kamu yang menolong? Apakah kamu yang sudah menolong? Anasorta, apakah kamu yang sudah menolong? Anasortuka, anasorta, anasortaha, apakah kamu yang sudah menolong dia? Lagi anasortaha,
An-nasartahu, apakah kamu yang sudah ketika an-nasartaha, artinya apakah kamu yang menolong perempuan itu. Ha itu ke perempuan, hu ke laki-laki. An-nasartahu, apakah kamu yang menolong dia, dia laki-laki. An-nasartahum, apakah kamu yang menolong di mereka, hum kan mereka laki-laki. An-nasartahunna, apakah kamu yang menolong mereka perempuan. Nah, udah paham itu ya. Kalau udah tahu kata gantinya huwa huma hum ya huma hunna, tinggal ditambahin aja ujung-ujungnya. An-nasarta artinya apakah kamu yang menolong. Ketika di ujungnya ditambah hu berarti ujungnya ke huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Artinya berarti an-nasartahu, apakah kamu yang menolong dia. Balik ke dia. Dianya siapa? Laki-laki. Ketika dia laki-laki berdua, an-nasartahumma, apakah kamu yang menolong dia berdua laki-laki. An-nasartahum, apakah kamu yang menolong mereka laki-laki. Atau hiya ya, hiya itu ke ha. An-nasartaha, apakah kamu yang menolong dia perempuan. An-nasartahumma, apakah kamu yang menolong dia perempuan berdua. An-nasartahunna, apakah kamu yang menolong mereka perempuan. An-nasartakum, kok kamu kum nggak mungkin ya, apakah kamu yang menolong kamu semua kan gitu kan. An-nasartakum kurang nyambung. An-nasartakum bisa sih. An-nasartakum, apa kamu yang menolong kamu berdua. An-nasartakum, apa kamu yang menolong kamu semua. Lah, walaupun secara kalimat bisa aja ya, tapi secara arti bisa juga sih. An-nasartakum, apa kamu yang menolong kamu semua. Lah, kamu yang kamu semua kan dalam dunia nyata artinya itu adalah agak lucu. Apakah kamu yang menolong kamu semua. Nah, kamu yang menolong kamu semua gimana. Tapi kalau secara kalimat dia bisa, tapi ketika lihat artinya kurang pas kayaknya. Kamu yang menolong kamu semua. Nah, bisa, kenapa? Dengan sholat. Nah, kita sholat itu menolong kita diri sendiri. Dari apa? Dari tidak masuk neraka, gitu kan? An-nasartakum, apakah kamu yang menolong kamu semua. Iya. Naam, nasarna. Iya, kami yang menolong. Bi'ai wasilatin, dengan cara apa? Dengan cara apa kamu menolong kamu semua sendiri? Dengan melakukan amal soleh agar tidak masuk neraka, agar hidupnya senantiasa sejahtera gitu kan. Berarti menolong diri kita sendiri dengan selalu beramal soleh, tidak berbuat keburukan, itu artinya sudah kita menolong diri kita sendiri. Karena kalau kita melakukan keburukan berarti kita tidak menolong diri kita sendiri. Atau tuh kemana? An-nasartu antum antuna. An-nasarta antuna wa ma antuna ya. An-nasarta kunna. An-nasarta na serta antuna an-nasaratanna, apa kamu yang menolong kamu perempuan loh. Lagi maksudnya nggak bisa nyambung karena ada saatnya nggak bisa ya, saatnya nggak bisa juga. Apa kamu yang menolong kamu perempuan semua. Aduh,
itu masuknya anti. An-nasrati hinna. An-nasrati hinna. Apa kamu yang menolong semua kayak rancu. Ya. Tuh, kita udah dapat 3 nih. Yang pertama kita tadi kosakata akala yakulu. Akala artinya sudah makan. Membahas film madinya aja dulu. Yang kedua syaroba artinya minum. Syaroba minum. Tinggal 3 syaroba syarobu. Itu akala akalu akalat akalata. Nah, terus yang ketiga kosakata yang ketiga adalah nasoro artinya menolong. Nasoro nasoru nasorot nasorota. Nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasornana. Udah 3 tuh, tinggal diingat-ingat. Yang pertama akala artinya makan, yang kedua syaroba artinya minum, yang ketiga nasoro artinya menolong. Apalagi ya, fataha misalnya membuka. Fataha yaftahu fataha. Kita sip aja. Fataha fatahu fatahat fatahata fatahna. Fatahta fatahtuma fatahtum fatahti fatahtuma fatahtuna fatahtu fatahna. Artinya semua dinisbatkan ke tadi. Jadi wa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Jadi fataha berarti fataha artinya dia, karena dia huwa huma huwa berarti dia laki-laki yang membuka. Fatahal baba, baba artinya pintu. Ketika fatahal baba berarti artinya dia laki-laki yang membuka pintu. Fatahal baba artinya dia laki-laki yang membuka pintu. Kalau kita yang membuka pintu gimana? Menggunakan yang ke-13 tadi, fatahtu. Ini kita yang saya yang membuka artinya. Jadi fatahtul baba artinya saya yang membuka pintu. Atau fatahtu fatahna yang bentuk ke-14, fatahna, kita yang membuka artinya. Berarti fatahnal baba, kita yang membuka pintu artinya. Fatahnal baba, kita yang membuka pintu. Kalau fatahal baba artinya dia laki-laki yang membuka pintu. Fataha fatahu huwa huma hum. Fatahu artinya mereka laki-laki yang membuka pintu. Ketika bentuknya fatahul baba, fatahul baba berarti mereka laki-laki yang membuka pintu. Kalau mereka itu berarti orangnya itu tadi lebih dari 2, 3 ke atas. 3 ke atas itu 3 atau 4 atau 5 sampai dan sebagainya, itu namanya kan disebut mereka. Ya. Terus nah itu fatahul baba. Kalau perempuan gimana? Tinggal tasbih aja. Dia perempuan misalnya, yang ada yang bertanya, siapa sih itu yang membuka pintu? Nah, kita jawab fatahu fatahat. Wa huma hum hiya, dia perempuan hiya. Fatahatil baba berarti fatahatil baba. Ketika fatahatil baba artinya dia perempuan yang membuka pintu. Gitu ya. Ketika namanya yang mau disebutkan kata gantinya itu ketika itu huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna, itu kata ganti semua. Kata ganti semua ketika orangnya. Tapi ketika dianya itu mau diganti oleh seseorang, misalnya Umar ya, bukan Umar ya, siapa ya? Misalnya Andi misalnya.
Andi yang membuka pintu, berarti fatahatil andi baba. Andi yang membuka, fatahatil andi baba. Andi yang sudah membuka pintu. Atau siapa ya? Namanya Umar, boleh Umar deh. Fatahatil Umaru baba. Umar yang telah membuka pintu. Fatahat, bukan fatahatil ya. Fatahal Umaru baba. Fatahal Umaru, fataha, fataha, fataha. Fatahal Umaru baba. Umar membuka pintu. Umar yang telah membuka pintu, gitu maksudnya. Karena fataha itu bentuk fi'lul madi, artinya sudah dikerjakan atau sudah. Fataha Umaru baba. Fatahal Umaru baba. Fataha Umaru baba. Umar yang telah membuka pintu. Fataha Fatahal ardi baba. Fatahal ardi yang telah membuka pintu, misalnya. Begitu, jadi tinggal diganti aja. Jadi ketika orangnya disebut kayak Umar gitu yang mengerjakan, jadi itu. Nah, udah ada 3 kosakata. Yang pertama akala, artinya makan. Yang kedua artinya syaroba, minum. Yang ketiga nasoro, artinya menolong. Yang keempat fataha, artinya membuka. Udah 4 kosakata. Yang kelima apa ya? Yang kelima kira-kira nih. Apa yang kelima ya? Alima ya'lamu deh, artinya mengetahui. Alima ya'lamu. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtuna, alimtu, alimna. Ada 14 sama alima, artinya sudah mengetahui. Alima, alima Muhammadu darsa. Kalau kayak bentuk kayak gitu, Muhammad sudah mengetahui pelajaran. Alima Muhammadu darsa. Muhammad sudah mengetahui pelajarannya. Ketika dihilangkan Muhammadnya, alima darsa, berarti dia sudah mengetahui pelajarannya. Siapa dia? Yang nggak tahu, karena tidak disebutkan dia. Ketika alima darsa kalimatnya, berarti artinya dia laki-laki sudah mengetahui pelajarannya. Siapa dia? Yang nggak tahu, karena tidak disebutkan. Ketika disebutkan seseorangnya, misalnya Muhammad, alima Muhammadu darsa, Muhammad sudah mengetahui pelajarannya. Misalnya. Tapi kalau misalnya menjelaskan dalam suatu kalimat, di atasnya sudah menjelaskan alima Muhammadu darsa, Muhammad sudah mengetahui pelajarannya. Lakinnahu lam yaktubul kitaba. Ketika lakina lam yaktubul kitaba, tetapi dia belum menulis. Atau lakina lam yaktubul darsa, tetapi dianya belum menulis pelajarannya. Tetapi dia
belum menulis pelajarannya. Kalau seperti itu mah dianya berarti kembali ke Muhammad, karena di atasnya udah menjelaskan Muhammad. Jadi di atasnya judulnya Alima Muhammadu darsa lakinnahu lam yaktubu darsa lam yaktub darsa. Jadi artinya Muhammad sudah mengetahui pelajarannya, lakinnahu tetapi dia, hu-nya berarti ke Muhammad, lakinnahu lam yaktubu darsa, dia belum menulis pelajarannya, tetapi dia belum menulis pelajarannya. Berarti dia di sini kembalinya ke Muhammad. Berarti Muhammad, tetapi Muhammad belum menulis pelajarannya. Kenapa? Karena di atasnya kan sudah menerangkan Muhammad. Tapi kalau belum dijelaskan di atasnya, ya dianya kita nggak tahu kembali ke siapa gitu kan. Misalnya kalau kayak tadi udah dijelaskan dari depannya, yaitu Alima Muhammadu darsa lakinnahu lam yaktub darsahu walam walam yaltasik ma'a ustadzuhu. Jadi Muhammad sudah mengetahui pelajarannya, tetapi dia belum menulis pelajarannya, dan dia juga belum bertemu dengan gurunya. Walam yaltasik ustadzuhu. Begitu ya. Terus kalau yang ditanya siapa yang belum di sini yang belum menulis pelajarannya dan juga belum bertemu dengan gurunya, berarti Muhammad, kembalinya hu-nya kepada Muhammad, karena di judulnya menerangkan Muhammad yang sudah tahu pelajarannya, dan juga malam yaltasik ma'a ustadzu, siapa yang belum bertemu dengan gurunya, ya Muhammad. Ya, semuanya di tasrif ke-14. Apa namanya tadi? Terakhir tadi apa nama? Alima ya, alima. Alima artinya mengetahui. Alimu, huwa, huma, hum. Hum artinya mereka laki-laki. Ketika alimu berarti alimu darsahum. Jadi kita menggunakan kata yang alimu. Alimu kan mereka laki-laki, alimu. Maka bentuk itunya juga apa, keterangan bendanya ya. Keterangan benda di sini apa? Darsa, pelajaran itu. Darsa, pelajaran. Alimu darsa. Darsanya itu harus menggunakan ini. Bukan harus menggunakan hum juga. Darsahum gitu ya. Karena depannya sudah hum. Alimu dia menunjukkan huwa hum. Maka ujungnya darsahum. Alimu darsahum artinya mereka sudah mengetahui pelajaran mereka. Alimu darsahum. Tapi ketika alima waduh, penuh nih. Sampai sini dulu ya videonya, karena ini udah penuh videonya. Ntar kita lanjut. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhan videonya HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.